Branding usaha saat ini menjadi salah satu yang terpenting untuk bisa meningkatkan bisnis UMKM kita bisa dapat naik kelas. Lalu bagaimana caranya kita melakukan sebuah branding sederhana untuk UMKM kita dan bagaimana langkah praktis dan kesalahan apa yang harus kita hindari. Jadi kita harus tahu dulu ya para UMKM semua, kenapa sih branding itu penting gitu? Karena memang UMKM di Indonesia itu menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Salah satunya adalah tentang bagaimana ketidakpastian ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Ya, pada akhirnya apa? Menekan angka pemasaran dan penjualan dari produk-produk kita. Nah, yang bertahan itu adalah merek-merek yang punya branding kuat di customer kita. Nah, kemudian juga alasan lainnya adalah digitalisasi yang semakin kuat sekarang ini. Gimana menuntut UMKM bukan hanya sekadar berproduksi saja, tetapi juga harus meningkatkan citra merek yang kuat di mata customer kita agar tetap kompetitif. Karena memang branding itu bukan hanya soal logo ya, para UMKM semua ya. Jadi, melainkan adalah bagaimana cara customer itu bisa mengenal dan memilih produk kita. Itu yang paling penting. Di tengah banyaknya persaingan-persaingan yang ada saat ini gitu. Nah, langkah-langkah branding apa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan bagi UMKM seperti kita gitu ya. Yang pertama sih sangat mudah ya. Kita harus mengenali dulu, harus mengenali siapa dan tetapkan siapa target pasar kita. Nah, kita harus buatkan profil konsumennya seperti apa, dari mulai usia, kebutuhan, ya, kemudian memahami masalah-masalah mereka seperti apa, dan pada saat targetnya jelas, maka materi brandingnya akan lebih tajam lagi. Nah, jadi jika contohnya ya targetnya eh, para UMKM itu adalah ibu-ibu muda misalkan yang sedang mencari camilan sehat. Nah, ini contohnya bagi UMKM yang punya produk cemilan sehat misalkan. Nah, artinya kita sudah mulai fokus nih. Semua visualnya, bahasanya dan penawarannya semuanya kita harus sesuaikan dengan spesifikasi dari customer kita tadi, yang misalkan ibu-ibu muda tadi, yang berfokus kepada mencari camilan-camilan sehat untuk anaknya misalkan. Nah, setelah itu apa nih? Tentukan identitas merek para UMKM kita ini ya. Jadi, tentukan merek identitas UMKM kita. Nah, contohnya misalkan nama yang mudah diingat. Nah, ini penting ya. Jadi, dalam memilih nama juga harus mudah diingat, logo juga harus sederhana tapi juga kuat gitu ya. Warna dan gaya juga visual yang harus konsisten ya, jangan berubah-berubah. Pesan utama juga harus yang singkat tapi juga harus menggugah gitu ya dan menyadarkan customer kita bahwa produk atau layanan kita bisa memecahkan masalah yang konsumen hadapi begitu. Jadi identitas itu bukan sekedar estetika, tapi gimana cara konsumen mengingat dan terhubung dengan produk UMKM kita. Gunakan media sosial ya sebagai etalase gratis kita. Media sosial menjadi poin penting ya. Jadi alat branding yang sangat efektif bagi para UMKM. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Tambahkan logo dan warna visual setia di yang paling sama gitu ya di semua platform, jangan beda-beda. Post konten yang konsisten dari mulai foto, cerita, testimoni, proses produksi ya itu semua kita coba buatkan kontennya gitu ya, buatkan desain grafis dan videonya. Kemudian gunakan fitur story, reels, dan fitur marketplace lainnya yang harus kita bangun. Nah, banyak pelaku UMKM ya saat ini itu sudah mengikuti pelatihan strategi pemasaran online ya untuk meningkatkan kemampuan branding digital. Tetapi ya tadi mungkin masih banyak yang belum konsisten saja. Nah, kemudian ceritakanlah bagaimana unique selling poinnya. Jadi dari produk atau layanan kita, apa yang menjadikan kita beda dari para pesaing kita. Nah, itu pembeda itu menjadi hal yang bisa konsumen ingat dari produk kita seperti apa. Contohnya, misalkan kita buat kerajinan tangan, handmade gitu ya. Bilangnya handmade tanpa pengawet ya, desain kemasan unik misalkan gitu ya, handmade. Nah, kemudian dari apa olahan sendiri misalkan, bahan lokal premium ya, itu semua bisa kita tonjolkan sebagai pembeda dari para kompetitor kita.
Nah, apa saja sih kesalahan branding yang sebaiknya kita hindari di awal usaha kita nih? Ini bagi yang baru usaha ya, atau yang sudah punya usaha lama tapi belum memulai branding. Nah, ini. Yang pertama adalah tidak konsisten di semua saluran. Nah, ini menjadi hal yang bermasalah gitu ya. Nah, ini kita harus mulai tetapkan pondasinya yang kuat. Dari mulai logo, gaya warna, pesan yang berbeda di Instagram, itu semuanya harus sama ya, jangan berbeda. Katalog dan kemasan itu semua harus jangan berbeda-beda. Sehingga nantinya kalau berbeda-beda akan membingungkan customer kita gitu. Nah, solusinya apa ya? Tetap pakai satu set visual ya yang konsisten di semua media. Jangan berubah-ubah. Kemudian yang kedua, kesalahan yang dihadapi biasanya yang dilakukan adalah mengikuti gaya brand besar tanpa memiliki karakter sendiri. Nah, ini juga sama. Ini mungkin agak susah ya. Kita mungkin terlalu sering melihat adanya brand-brand besar ya, justru kita mengikuti mereka. Ya, jadi membuat kita tidak terlihat keasliannya. Ya, jadi kita harus menjadi diri kita sendiri ya, brandingnya. Kemudian fokus ya. Nah, gimana cara kita bisa menjadi untuk seperti diri kita sendiri gitu. Nah, kita harus fokus pada keunikan usaha kita sendiri tadi ya, unique selling prepositionnya seperti apa. Karena memang kita punya karakter, kita punya hal yang berbeda dari brand-brand lainnya. Walaupun produknya atau lainnya sama, tapi kita pasti ada pembeda dari itu gitu. Dan bukan meniru gitu. Nah, itu yang paling penting. Kemudian tidak fokus pada target pasar. Nah, ini juga hal yang kita harus rubah ya. Mencoba jual ke semua orang ya kan, menjual ke ujung apa ke semua elemen, ke semua ya tadi ya demografi konsumen kita. Pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Tidak bisa terhubung dengan siapapun ya. Jadi kita fokus saja. Nah, definisikan audiens itu ideal lah ya. Bangun pesan yang relevan. Jadi kita harus bangun audiens itu yang tadi yang sesuai dengan produk atau layanan kita. Nah, kemudian yang keempat permasalahan berikutnya adalah menganggap branding itu sekedar logo. Nah, ini juga salah. Ya, jadi branding itu bukan hanya logo saja yang kita buat, ditempel di kemasan, lalu selesai, sudah. Bukan. Jadi branding itu adalah persepsi konsumen terhadap kita seperti apa, tentang usaha kita, dan produk-produk kita seperti apa secara keseluruhan. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, dalam membangun branding persepsi konsumen itu tidak bisa instan, harus berproses, harus memiliki sebuah konsisten yang tinggi untuk bisa membangun branding tadi. Nah, yang paling terbaik adalah apa? Kaitkan dengan isu UMKM yang terkini. Nah, contohnya apa nih? Misalkan kalian itu UMKM itu punya produk apa nih? Masalahnya apa? Nah, kaitkan dengan tantangan ekonomi yang berat membuat UMKM itu perlu strategi ya, bukan hanya produksi, tapi pemasaran yang efektif juga. Nah, pemerintah dan pelaku usaha juga harus fokus pada digitalisasi ya, pemasaran online serta penguatan branding agar UMKM bisa dapat naik kelas. Nah, inilah yang kita harus lakukan gitu ya. Jadi, kita harus apa sebagai seorang UMKM ya? Jadi buat profil dulu ya tentang konsumen dulu sebelum jualan seperti apa. Ya, tentukan logonya, warna dan juga pesan yang konsisten bagi customer kita. Fokus pada produk dan unit selling proposition, pembedanya apa? Produk kita apa, pembeda dari customer-nya apa. Yang keempat apa? Gunakan media sosial sebagai etalase utama. Yang kelima, hindari grafik acak atau pesan ambigu dan kurang fokus terhadap target. Ini yang harus kita lakukan ya, action plan-nya sebagai sebuah UMKM ya, seorang owner dari UMKM. Jadi apa kesimpulannya bahwa branding bukan tentang seberapa besar usaha kita, ya, tetapi seberapa besar, seberapa diingat kamu bisnisnya UMKM tadi oleh konsumen kita. Itu yang menjadikan usaha kita bisa berkembang secara berkelanjutan.